Bisakah kamu bayangkan seperti apa rasanya lahir dengan penyakit ginjal bawaan? Tumbuh besar dengan kunjungan rutin ke rumah sakit? Percaya padaku, itu berat. Dan akhir-akhir ini jadi semakin memburuk. Karena dokterku bilang jika aku nggak dapat transplantasi ginjal, aku mungkin nggak akan selamat. Dan kabar itu bikin duniaku runtuh dengan beragam cara. Memori pertamaku adalah saat aku berada di ruangan RS. Aku rasanya telah menghabiskan waktu lebih banyak di sana daripada di tempat lainnya. Saat semua teman sekolahku pergi berenang, aku mengunjungi dokter spesialis untuk cari tahu cara menangani penyakit ginjalku. Saat usiaku 16 tahun, dokterku menyarankan kami mencari donor karena kedua ginjalku gagal. Entah aku harus menemukan donor yang cocok atau aku harus terhubung dengan mesin dialisa sepanjang sisa hidupku. Masalahnya, aku nggak punya saudara. Aku ini anak tunggal. Dan karena beberapa alasan, nggak satupun dari orang tuaku yang cocok. Jadi sekarang kami harus bersabar sementara kami menunggu yang cocok. Anehnya, penyakit ginjal bawaan itu biasanya genetik. Tapi kedua orang tuaku semuanya sangat sehat. Sementara kami nunggu donor yang cocok, aku beneran sakit. Aku bahkan hampir gak bisa ke toilet. Sakit banget buat pipis. Dan yang bikin tambah parah, suasana di rumah sangatlah aneh. Kedua orang tuaku bersikap gak wajar, seperti sangat pendiam. Mungkin mereka kira aku beneran bakal mati. Suatu malam kuputuskan untuk tanya kepada mereka apa ada yang salah. Ibu, ayah, apa aku akan mati? Apa ini yang membuat ayah dan ibu jadi bersikap diam? Ibuku pecah tangisnya dan pergi keluar ruangan. Lalu ayahku melihatku, menundukkan pandangannya dan berkata, "Tidak sayang, bukan itu." Tapi kenapa? Apa yang salah? Ya, tak lama aku tahu. Dan aku gak bisa mempercayainya. Aku bangun di suatu pagi dan aku dapat mendengar ibuku berbisik. Ibu di saluran telepon. Kubuka sedikit pintu kamarku supaya aku bisa coba dengar. Lalu kudengar namaku dan jantungku mulai berdebar. Ibu sedang berbicara dengan dokterku dan yang dikatakan ibu membuatku pucat pasi. Dia gak tahu kalau dia diadopsi. Ibu biologisnya mungkin cocok, tapi aku gak ingin menghubunginya. Aku mematung. Aku gak tahu harus berpikir apa. Aku ini diadopsi? Maksudku, ya memang. Orang tuaku kelihatan agak berbeda denganku. Tapi aku gak pernah mempertanyakan itu. Kok bisa aku ini diadopsi? Aku merayap balik ke tempat tidurku dan menangis. Tiba-tiba seluruh hidupku terasa seperti sebuah kebohongan. Aku ini sekarat dan orang tuaku bukanlah orang tua asliku. 10 menit kemudian ibuku masuk ke dalam kamarku untuk membawakan obat-obatanku. Apa ibu berencana memberitahuku? Kataku menatapnya. Ibu menjatuhkan obatku ke lantai dan mulai menangis. Ibu mencoba untuk menjelaskan, tapi aku merasa muak bahkan untuk melihatnya. Bagaimana bisa mereka membohongiku selama bertahun-tahun? Mana ibu dan ayahku yang asli? Aku berteriak kepadanya. Semua pemikiran ini berseliweran di kepalaku. Apakah mereka mencapakanku karena penyakitku ini? Ibu berusaha menenangkanku dan menjelaskan bahwa ibuku yang asli masih sangat muda saat dia hamil. Dan ayahku dulu di Angkatan Darat, di mana beliau mengalami kecelakaan dan meninggal. Jadi ibu mendaftarkanku untuk diadopsi segera setelah aku dilahirkan. Kemudian orang tuaku gak bisa punya anak sendiri, jadi mereka sudah bercita-cita untuk mengadopsi selama bertahun-tahun. Bagi mereka, aku ini adalah keajaiban, walaupun aku punya penyakit ginjal. Kenapa ibu gak beritahu aku? Di mana ibuku sekarang? Aku bertanya. Lalu ibu mohon padaku untuk gak coba mencarinya. Ibu sangat takut aku akan meninggalkannya dan ayah, lalu hidup bersama ibuku yang asli. Saat itu, aku sangat marah sampai-sampai ku pertimbangkan melakukan itu. Tapi ibuku bisa menyelamatkan hidupku, kataku. Bagaimana jika dia cocok? Lalu ibu bilang dokter akan menghubungi dan memeriksanya. Dokter sudah menghubungi lembaga adopsi dan mereka berhasil melacaknya karena ibuku masih pakai nomor yang sama. Ini gila dan kamu gak akan mempercayainya. Ibu kandungku cocok. Dokter mengatur pertemuan kami di minggu berikutnya di rumah sakit. Jujur saja gak pernah aku segugup ini di hidupku. Saat aku melihatnya berjalan ke arahku, aku mulai gemeteran. Aku tampak persis seperti dia. Aku gak mempercayainya. Ini adalah ibuku. Awalnya agak canggung. Tapi tak lama kami ngobrol dan berpelukan, dan dia terus meminta maaf karena menyerahkanku untuk diadopsi. Tapi dia lega dia bisa melakukan sesuatu untuk membantu sekarang. Dia bilang butuh bertahun-tahun untuk melupakan ayahku.
Tapi kini dia sudah menikah dengan seorang pria baik dan bahkan mereka punya 2 anak bersama. 1 cewek dan 1 cowok. Aku nggak percaya ini. Ini berarti aku punya adik tiri laki-laki dan adik tiri perempuan. Operasinya berhasil. Dan sekarang aku punya 1 ginjal yang berfungsi. Dan 1 orang baru dalam hidupku. Ibu kandungku. Kalian mungkin penasaran apa aku tinggal dengannya? Jelas tidak. Aku nggak pernah bisa ninggalin orang tua yang membesarkanku gitu aja. Mereka ini orang tuaku dan akan selalu begitu. Tapi sekarang aku punya ibu yang lain juga dan itu hebat. Ibuku telah selamatkan hidupku. Dan kini kami ada di kehidupan satu sama lain. Aku tahu membuatku diadopsi adalah hal yang selalu ibuku sesali. Tapi sekarang ibuku mampu melakukan sesuatu yang membantuku selamat. Dan selamanya aku akan berterima kasih. Sayangnya, ibuku tinggal cukup jauh. Jadi aku nggak bisa terlalu sering ketemu. Tapi orang tuaku bilang aku bisa pergi mengunjunginya musim panas nanti. Aku nggak sabar menunggu. Dan untuk orang tuaku yang telah membesarkanku, aku segera memaafkan mereka. Mereka cuma ingin melindungiku, dan aku paham sekarang. Tapi aku lega kami berhasil melacak ibu kandungku. Kalau enggak, siapa yang tahu apa yang terjadi padaku? Bagaimana menurutmu ceritaku? Silakan bagikan pendapatmu. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe di channel ini untuk lebih banyak cerita.